Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litasya Ukro dengan NIM 2401 dari kelas B Administrasi Publik angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini Esos MSI. Pertanyaan yang pertama, uraikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintahan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan prinsip-prinsip utama untuk membuatnya efektif dan efisien. Yang pertama, prinsip otonomi daerah memungkinkan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota mengelola urusan sendiri sesuai potensi lokal, seperti di Riau yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi memastikan pembagian tugas yang jelas antara pemerintahan pusat dan daerah, sehingga keputusan lebih cepat tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah pusat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat menjadi kunci, di mana warga dilibatkan melalui musyawarah atau platform digital seperti lapor untuk memberi masukan kebijakan, membuat pemerintahan lebih responsif. Keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas menuntut penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat sasaran, misalnya melalui e-government untuk mengurangi birokrasi berbelit. Dan yang terakhir, prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas memastikan semua tindakan taat undang-undang serta transparan dengan pengawasan dari DPRD dan masyarakat untuk mencegah korupsi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintahan daerah bisa lebih dekat dengan rakyat, meningkatkan pelayanan seperti di aplikasi Satu Kato, dan mendukung pembangunan yang merata. Pertanyaan yang kedua, mengapa reformasi birokrasi menjadi hal penting dalam meningkatkan kinerja? Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan karena birokrasi yang lama seringkali lambat dan tidak efisien, yang menghambat pelayanan publik. Melalui reformasi yang digagas sejak tahun 2010 oleh Kementerian Pan-RB, birokrasi diubah menjadi lebih mudah dengan memangkas prosedur yang berbelit, seperti dari puluhan izin menjadi satu pintu digital, sehingga waktu layanan bisa dipangkas hingga 50%. Reformasi ini juga meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan rekrutmen berbasis meritokrasi, bukan nepotisme, yang membuat kinerja menjadi lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, dengan mengintegrasikan teknologi seperti SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, reformasi mengurangi korupsi karena menggunakan proses yang transparan dan trackable. Misalnya di daerah seperti Riau yang menggunakan aplikasi Satu Kato untuk perizinan online. Dengan demikian, reformasi birokrasi mendorong budaya pelayanan yang berorientasi pada rakyat, meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik, sehingga pemerintahan bisa lebih cepat beradaptasi dengan tantangan seperti pandemi atau digitalisasi, yang menghasilkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan struktur dan siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk mendukung program pembangunan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Strukturnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendapatan yang mencakup dana transfer dari pusat seperti DAU dan DAK, pendapatan asli daerah atau PAD dari pajak dan retribusi, serta hibah, belanja yang dibagi menjadi belanja operasional yaitu gaji pegawai dan operasional kantor, dan belanja modal yaitu infrastruktur seperti jalan atau sekolah.
serta pembiayaan yang menangani surplus atau defisit seperti pinjaman atau cadangan. Siklus penyusunan dimulai dari tahap perencanaan di mana kepala daerah dan DPRD menyusun prioritas berdasarkan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui Musrenbang. Selanjutnya, dengan penyusunan oleh Bapeda dan BPKPD untuk membuat draft APBD. Kemudian pengesahan di mana DPRD membahas dan menyetujui menjadi Perda APBD. Dan pelaksanaan oleh SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pengawasan serta pertanggungjawaban melalui laporan realisasi yang diaudit BPK untuk evaluasi. Siklus ini memastikan APBD selaras dengan kebutuhan daerah seperti di Riau untuk program lingkungan dan transparan untuk menghindari penyimpangan. Pertanyaan yang keempat, uraikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip-prinsip dasar yang sederhana tetapi krusial untuk transparan dan efisiensi. Yang pertama, prinsip transparansi mengharuskan semua informasi keuangan seperti APBD dibuka untuk publik melalui portal online atau laporan tahunan, sehingga warga bisa memantau dan mengkritik jika ada ketidakwajaran. Yang kedua, akuntabilitas menuntut kepala daerah dan bendahara bertanggung jawab atas setiap rupiah dengan audit rutin dari BPK dan sanksi jika ada penyalahgunaan. Mencegah korupsi seperti kasus dana desa. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Memastikan uang yang digunakan secara hemat dan tepat guna. Misalnya, prioritas belanja untuk pendidikan daripada proyek mewah dengan ukuran kinerja seperti indikator capaian program. Yang keempat, kesetaraan dan keadilan. Menjamin alokasi dana merata antar daerah termasuk prioritas untuk wilayah pedalaman. Dan yang terakhir, prinsip kehati-hatian mengharuskan pengelolaan hati-hati dengan risiko, seperti cadangan untuk bencana dan koordinasi dengan pusat untuk dana transfer. Dengan prinsip-prinsip ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.